ia hanya seorang kuli bangunan biasa. Tapi pengkhianatan sang istri membuka rahasia besar tentang siapa dirinya sebenarnya. Ketika semua orang ingin dia membalas, justru ia memilih jalan tak terduga. Apa yang sebenarnya disembunyikan keluarganya selama ini? Semoga di kesempatan kali ini, kita dan Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin. Dukung terus kanal Hikmah Misteri dengan like, subscribe, dan tinggalkan komentar. Selamat menyimak. 2 minggu Raka bekerja di luar kota. Proyek pembangunan rumah mewah di perbukitan Garut membuatnya harus tinggal di barak pekerja, tidur beralaskan tikar tipis, dan makan seadanya. Tapi ia tidak mengeluh. Upah hariannya lumayan, apalagi Yeda, tambahan lembur. Cukup buat belikan Ningsih hadiah kecil dan bawa pulang uang lebih. Raka bahkan sengaja menyisihkan sebagian untuk beli gaun baru yang ia tahu diidamkan istrinya sejak beberapa bulan lalu. Hari itu, Raka bangun lebih awal dari biasanya. Ia tak sempat pamit pada rekan satu baraknya, cuma meninggalkan catatan kecil. Saya pulang lebih dulu. Ada urusan penting. Wajahnya tak bisa menyembunyikan senyum. Di dalam tas ransel sobek yang biasa ia bawa ke proyek, terlipat rapi bungkusan berisi baju baru untuk Ningsih. Warna lilac, model sederhana, tapi anggun. Di dompetnya terselip selembar uang ratusan ribu dan secarik kertas bertuliskan, "Selamat ulang tahun pernikahan kita yang keempat. Terima kasih sudah menungguku selama ini." Angkot yang ia naiki penuh sesak. Tapi tak ada keluhan dari bibirnya. 5 jam perjalanan ia tempuh tanpa istirahat. Bahkan tanpa makan siang. Ia ingin cepat sampai rumah. Ia ingin lihat mata Ningsih terkejut menerima kejutan. Raka membayangkan pelukan hangat istrinya. Mungkin juga tangis bahagia karena kejutan sederhana ini. Langkahnya terhenti tepat di tikungan gang rumah kontrakan yang mereka tinggali. Ada motor matic hitam parkir di depan pintu. Bukan milik tetangga, pikirnya. Ia hafal betul kendaraan siapa saja yang biasa datang ke gang sempit itu. Dadanya mulai sesak, tapi ia menepis pikiran buruk yang sempat melintas. Paling tukang gas, gumamnya sambil menata napas. Namun, saat kakinya melangkah lebih dekat, suara tawa dari dalam rumah menyambar pikirannya seperti petir. Tawa itu bukan miliknya, bukan juga suara yang biasa ia dengar dari televisi. Itu suara pria dewasa, berat, dan terlalu akrab terdengar. Raka tidak mengetuk pintu. Ia tahu tempat itu. Ia tinggal di sana. Ia tidak butuh izin untuk masuk ke rumahnya sendiri. Dan begitu pintu dibuka, dunia runtuh di hadapannya. Ningsih hanya mengenakan daster tipis, rambutnya acak-acakan, berdiri kaku dengan mata terbelalak. Di belakangnya, seorang pria mandor proyek Raka sendiri, Bagas, masih duduk santai di lantai, dengan satu tangan memegang remote TV, dan tangan lainnya memegang kaki Ningsih. Butuh waktu 3 detik untuk semua. Itu benar-benar diproses oleh otaknya. Tapi, jantungnya lebih cepat bekerja. Bukan dengan amarah, tapi dengan hening. "Aku pulang," kata Raka pelan. Tak ada yang menjawab. Ningsih menunduk. Bagas baru sadar. Wajahnya memucat. Raka tidak marah. Ia tidak mengamuk, tidak melayangkan pukulan seperti yang biasa terjadi di sinetron atau film. Ia hanya meletakkan tasnya perlahan di lantai, mengeluarkan bungkusan gaun dari dalamnya, dan meletakkannya di meja makan yang masih berantakan dengan 2 piring bekas makan siang. "Kukira hari ini kita makan bareng, kayak dulu," ucap Raka. Tangannya gemetar, tapi ia tetap berdiri tegak. Lalu ia membuka dompet, mengeluarkan amplop coklat berisi uang dan secarik surat. "Ini uang hasil kerja 2 minggu. Dan ini surat cerai. Aku sudah siapkan sejak 2 bulan lalu. Bukan karena aku tahu semua ini akan terjadi, tapi karena aku tahu kamu sudah berubah. Aku cuma terlalu berharap kamu bisa kembali jadi Ningsih yang dulu." Bagas bangkit, mencoba bicara. Tapi Raka sudah melangkah pergi. Tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Tidak butuh permintaan maaf. Tidak ingin tahu alasan. Satu hal yang ia tahu pasti. Rumah itu bukan miliknya lagi. Perempuan itu bukan miliknya lagi. Dan dirinya sendiri juga bukan milik siapa-siapa sekarang. Di luar Rama, langit mendung, seperti meniru isi hatinya. Tapi Raka tetap melangkah tegak. Ia tak menoleh ke belakang, tak menangis, tak teriak, tapi setiap napasnya menahan tsunami emosi yang mengamuk di dalam dada. Di Yujenggang, ia duduk di warung kopi milik Pak Paijo, membeli segelas kopi hitam dan sebatang rokok. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun. Ia tak pernah merokok sejak menikah. Tapi hari itu, ia merasa tak punya apa-apa yang harus dijaga lagi.
Baru pulang kerja, Rah? Tanya Papa Ijo sambil menyodorkan korek api. Raka hanya mengangguk, lalu menatap langit mendung. Dalam hati, ia berkata, Tuhan, aku nggak minta Ningsih kembali. Aku cuma minta, tolong kuatkan aku sampai pagi. Karena malam itu, untuk pertama kalinya, Raka tidur di bangku warung. Tanpa rumah, tanpa istri, tanpa tahu harus kemana besok. Tapi ia tahu satu hal, hidup tidak berakhir hari ini. Pagi, setelah peristiwa itu, Raka bangun dengan kepala berat dan badan pegal. Bangku panjang warung Papa Ijo bukan tempat ideal untuk tidur. Tapi setidaknya cukup untuk berteduh dari gerimis semalam. Di saku celananya, amplop surat cerai yang ia tinggalkan kemarin, masih ada salinan keduanya. Raka sadar, hari ini hidupnya berubah. Ia berjalan kaki ke kelurahan. Langkahnya pelan, tapi mantap. Di sana, ia meminta salinan resmi surat cerai yang dulu pernah ia buat diam-diam. Karena sejak beberapa bulan lalu, hatinya sudah lelah dengan sikap Ningsih yang makin dingin. Ia hanya tak punya bukti atau keberanian untuk menyudahi. Petugas di kantor kelurahan mengenal Raka sebagai suami yang sering mengurus administrasi sendirian. Hari itu pun tak banyak tanya. Setelah tanda tangan dan pengecekan, surat resmi itu diberikan. Selesai, ia keluar dari kantor, memegang surat itu dengan dua tangan, lalu melipatnya pelan dan memasukkannya ke dalam map plastik. Sebelum berjalan menuju rumah kontrakan yang semalam menjadi tempat hancurnya seluruh harga dirinya. Saat sampai di depan rumah, pintu sudah terbuka. Ningsih duduk di lantai, masih mengenakan daster yang sama. Matanya bengkak. Bagas sudah tidak ada, entah pergi sebelum subuh atau diusir. Raka tidak peduli. Ningsih menatapnya, tapi tidak ada kalimat yang keluar. Hanya isakan pendek dan suara pelan, "Aku salah." Raka berdiri di ambang pintu. Ia tak masuk, hanya menyodorkan map berisi surat cerai. "Aku udah tahu ini sejak lama. Cuma aku masih mikir, kamu bakal sadar. Ternyata aku salah." Ningsih tidak mengambil map itu. Ia menunduk, menutup wajah. Tapi Raka tidak butuh penyesalan itu. Ia letakkan map itu di meja, di samping bungkusan gaun yang masih belum dibuka. "Aku kerja kayak orang gila, Ning. Ku bela hujan, panas, lembur siang malam. Bukan buat kaya, tapi supaya kamu nggak kekurangan. Aku pikir cukup, tapi ternyata kamu nggak pernah kekurangan uang. Kamu kekurangan perhatian yang aku nggak bisa kasih, dan kamu nyari itu ke orang lain." Nada Raka tetap tenang, tapi setiap katanya seperti pisau yang menoreh perih. Ia tidak meluapkan emosi, karena kecewanya sudah sampai titik beku. Tak ada yang tersisa untuk diteriakan. "Aku cuma mau pamit, rumah ini buat kamu. Barang-barang juga, aku cuma bawa baju dan alat kerja." Ningsih berlari ke arahnya, memeluk dari belakang. "Raka, jangan tinggalin aku nyesel. Aku cuma khilaf, dia cuma sesaat." Raka melepaskan tangan Ningsih perlahan. "Kalau kamu khilaf, kamu gak bakal ketawa bareng dia di rumah ini." Ia melangkah keluar, menutup pintu tanpa membanting. Di depan rumah, beberapa tetangga mulai memperhatikan, tapi tak ada yang berani menyapa. Semua tahu, rumah tangga mereka memang sering terdengar tegang, tapi tak ada yang menyangka akan pecah sehancur ini. Hari itu, Raka pergi ke tempat kakaknya, Mardi, yang tinggal di ujung desa. Rumahnya kecil, hanya satu kamar. Mardi tinggal sendiri sejak istrinya wafat 2 tahun lalu. Saat melihat adiknya datang membawa ransel dan wajah kusut, Mardi hanya berkata singkat, "Masuk dulu, nanti cerita." Di malam hari, mereka duduk berdua di beranda, sambil minum kopi panas. Raka menceritakan semuanya tanpa melebih-lebihkan. Tak ada drama, hanya fakta, dan saat selesai, ia tidak menangis. Tapi Mardi yang diam cukup lama sebelum akhirnya menepuk bahu adiknya. "Kadang hidup gak adil, Ra. Tapi hidup juga gak berhenti cuma karena kita jatuh. Kamu masih muda, Mesuk. Jangan habisin sisa tenaga buat nyalahin orang yang gak tahu bersyukur." Raka mengangguk pelan. Malam itu, ia tidur di lantai rumah Mardi, tidak nyaman, tapi cukup hangat. Ia memejamkan mata sambil mengingat satu hal. Dulu, ia dan Ningsih bertemu di pasar malam. Ningsih jatuh karena sandal jepitnya putus, dan Raka yang menolong tanpa sengaja. Tawa mereka saat itu begitu lepas. Sekarang, semua itu tinggal sisa kenangan yang tak bisa diulang. Keesokan harinya, ia bertekad kembali bekerja. Bukan karena ingin melupakan, tapi karena hidup harus terus jalan. Ia mencari kerja serabutan, mulai dari bantu angkut pasir hingga kerja kasar di proyek kecil milik warga desa. Beberapa hari kemudian, kabar tentang perceraiannya tersebar. Ada yang membicarakannya di warung, ada yang sok simpati,
Tapi Raka tak peduli. Ia hanya ingin bekerja, menenangkan diri, dan memulai dari nol. Tapi yang ia tidak tahu, takdir sedang mempersiapkan pertemuan baru dengan seseorang yang tak hanya menyembuhkan lukanya, tapi juga menumbuhkan harapan baru yang lebih kuat. 3 hari setelah resmi bercerai, Raka kembali memanggul sekop. Ia ikut proyek bangunan kecil milik Pak Rojak, warga di ujung kampung yang sedang merenovasi warung sembako menjadi rumah tinggal. Upahnya tak seberapa, tapi cukup buat makan sehari dan beli rokok sesekali. Ia tidak menuntut banyak. Yang ia butuhkan hanya pekerjaan dan sedikit kesibukan agar pikirannya tak terus kembali ke wajah Ningsih. Tapi tubuh tak bisa menipu. Meski bibir Raka tak pernah mengeluh, tangannya mulai sering gemetar. Saat ia memasang keramik di teras rumah, garis-garis nat tidak lagi lurus. Beberapa potong keramik bahkan pecah karena tekanan tangannya tak stabil. Satu potong bahkan nyaris melukai jempolnya. "Ra, kamu kenapa sih? Biasanya rapi," kata Pak Rojak sore itu. Nada bicaranya campur prihatin dan kesal. Raka hanya menggeleng. "Maaf Pak, lagi nggak enak badan." Keesokan harinya, ia tidak diajak kerja lagi. Alasannya, pekerjaan sudah cukup, tapi Raka paham. Ia dianggap tidak layak lagi. Dan memang benar pikiran dan perasaannya belum pulih. Ia kerja sambil bawa beban yang tak kelihatan. Luka itu tak berdarah tapi menyiksa. Apalagi saat malam tiba dan semua sunyi. Ia merasa sepi menampar lebih keras daripada selingkuh itu sendiri. Sore itu, ia duduk di depan masjid, mengusap wajah dengan air wudhu yang belum sempat ia pakai buat salat. Di sebilanya, seorang perempuan berkerudung hitam duduk sambil membenahi tas belanja. Anak kecil perempuan berdiri di dekatnya, memegang es krim yang hampir meleleh. Anak itu mendekat ke arah Raka dan menyodorkan es krim yang sudah mencair. "Om, mau? Esnya kebanyakan," katanya polos. Raka tersenyum kecil. "Gak usah dek, itu buat kamu aja." Perempuan di sampingnya tertawa kecil sambil mengangkat bahu. "Anak saya memang suka sok dermawan, kalau makanannya udah gak enak," katanya sambil menatap Raka. Raka hanya mengangguk sopan, tapi perempuan itu menoleh sekali lagi. "Mas Raka ya? Dulu pernah kerja di proyek belakang pasar kan?" Raka mengernyit. "Iya bu, maaf saya belum ingat. Pernah ketemu, ya?" Perempuan itu mengulurkan tangan. "Sekar, saya pemilik warung makan di dekat lokasi proyek itu. Waktu itu, Mas pernah bantuin benerin pipa air di dapur saya, gratis. Padahal, udah malam." Barulah Raka ingat, beberapa bulan lalu, saat proyek renovasi warung makan, ia memang sempat diminta tolong. Tapi wajah Sekar saat itu tertutup masker, dan Raka pun tidak pernah benar-benar memperhatikan. Ia hanya bekerja. "Saya lagi cari orang buat bantu renovasi bagian belakang warung," lanjut Sekar. "Nggak banyak, paling 2 minggu selesai. Tapi saya butuh orang jujur dan bisa dipercaya." "Mau mas?" Raka tidak langsung menjawab, tapi tatapan mata Sekar jujur. Ia tidak menaruh kasihan, hanya menawarkan kesempatan. "Mau bu, terima kasih banyak." Dan begitulah. Keesokan harinya, Raka mulai bekerja di warung milik Sekar. Warung makan sederhana tapi bersih. Pelanggannya lumayan ramai, terutama karena Sekar dikenal ramah dan masakannya enak. Raka diperbantukan di belakang, memperbaiki saluran air, membangun tembok dapur baru, dan mengecat ulang beberapa sisi warung yang menarik. Selama bekerja di sana, tidak ada yang menanyai hidup pribadinya. Tidak ada yang menggali luka. Sekar hanya sesekali membawakan teh hangat atau menyuruhnya istirahat lebih lama kalau cuaca terlalu panas. Gendis, anak Sekar yang baru berusia 5 tahun, bahkan mulai memanggilnya Om Raka dan sering mengajak main balon tiup di sore hari, hari demi hari. Perasaan Raka mulai berubah. Ia tidak lagi bangun dengan kepala berat, tangannya tidak gemetar seperti sebelumnya. Bahkan pekerjaannya kembali rapi. Tembok dapur berdiri kokoh, saluran air mengalir lancar. Saat ia menepuk semen terakhir dan melihat hasil kerja kerasnya, ada rasa puas yang tulus rasa yang sudah lama hilang. Suatu malam, saat warung sepi dan pelanggan terakhir baru saja pulang, Sekar mengajak Raka duduk di belakang warung sambil menikmati sisa sayur sop dan kerupuk. "Mas Raka," kata Sekar pelan, "saya nggak tahu apa yang Mas alami. Dan saya nggak mau sok tahu. Tapi saya cuma mau bilang satu hal." Raka menoleh, menunggu. Kadang hidup ngasih kita luka bukan buat menyiksa, tapi biar kita tahu siapa yang tetap tinggal saat semua orang pergi. Raka diam. Kalimat itu sederhana, tapi seperti menampar pelan sisi hatinya yang beku.
Ia menatap Sekar. Terima kasih, Bu Sekar. Saya nggak nyangka bisa ketemu orang sebaik ini setelah semua. Sekar tersenyum. Jangan panggil saya Bu, tua amat. Cukup Sekar aja. Dan untuk pertama kalinya, Raka tertawa kecil, ringan, bebas. Raka mulai terbiasa dengan rutinitas di warung. Sekar. Pagi hari ia datang lebih awal untuk bantu. Bersih-bersih, siang sibuk dengan pekerjaan bangunan ringan. Sore menjelang malam, ia kadang membantu mencuci piring atau mengganti gas. Walau Sekar tak pernah meminta, namun yang paling Raka tunggu adalah waktu di mana Gendis datang berlari memeluk kakinya sambil berseru, "Om Raka, main bola yuk!" Anak itu seperti matahari kecil di hidupnya yang dulu kelabu. Suaranya nyaring, tawanya lepas, dan pertanyaannya tak pernah habis. Tapi Raka tak keberatan. Ia senang, karena di tengah obrolan polos anak 5 tahun itu, tak ada kebohongan. Tak ada pengkhianatan, hanya ketulusan dan kepercayaan. Suatu malam, saat hujan turun deras dan warung sepi, Sekar duduk di meja kasir sambil menyeduh teh hangat. Raka sedang mengepel lantai dapur. Gendis sudah tertidur di atas tikar kecil di sudut ruangan. Sekar menatap Raka lama, lalu memecah sunyi dengan suara tenang. "Mas Raka masih sering mimpi buruk?" Raka berhenti mengepel. Ia tak menjawab langsung, lalu mendesah pelan. "Kadang, tapi makin jarang." Sekar mengangguk. "Saya dulu juga begitu. Waktu suami saya selingkuh, terus ninggalin saya pas usahanya bangkrut, rasanya kayak diludahi pas lagi jatuh." Raka mengangkat wajah. Ini pertama kalinya Sekar bicara soal masa lalunya. "Saya nggak tahu kenapa saya bisa cerita ini," lanjut Sekar. "Tapi mungkin karena Mas Raka orang pertama yang nggak nanya-nanya, tapi tetap tinggal." Raka menatapnya dalam diam. Sekar melanjutkan, "Dulu, saya sama mantan suami buka warung makan ini bareng. Ramai, pelanggan banyak, tapi dia berubah. Mulai suka nongkrong sama temen yang doyan pamer, investasi, sana-sini. Sampai suatu hari, saya temukan dia nginep di hotel, sama teman kerja ceweknya." Sekar mengaduk teh tanpa menatap Raka. Wajahnya datar, tapi suara tetap tenang. "Waktu itu, saya nggak marah, nggak ngamuk, saya cuma minta dia pergi. Tapi 2 bulan kemudian, dia balik. Nggak bawa apa-apa, katanya dikhianati partnernya. Wang, habis, pusing, stres." Ia berhenti sejenak, menatap uap dari cangkir tehnya. "Dia meninggal seminggu setelah itu. Serangan jantung, di rumah sakit. Cuma saya dan Gendis yang nungguin." Raka mendengarkan tanpa memotong. Ia tak tahu harus bilang apa, tapi hatinya seperti memahami luka itu. Luka yang tak pernah bisa benar-benar sembuh, tapi akhirnya hidup berdampingan dengan waktu. "Waktu itu saya pikir, saya bakal benci dia selamanya," kata Sekar pelan. "Tapi ternyata yang saya rasakan malah kasihan. Mungkin karena saya tahu dendam itu cuma memperpanjang sakit yang harusnya udah selesai." Raka menelan ludah. Kata-kata itu menampar hatinya. Ia masih marah pada Ningsih, tapi mungkin ia pun sebenarnya lelah membenci. Malam itu mereka duduk lama, tidak bicara banyak. Tapi bagi Raka, percakapan itu seperti membuka jendela kecil di ruang hatinya yang tertutup rapat. Udara segar mulai masuk. Perlahan, hangat, menghidupkan lagi sesuatu yang dulu ia kira sudah mati. Harapan, keesokan harinya. Gendis menggambar sesuatu di kertas, sisa struk kasir. Ia menyodorkan gambar itu ke Raka dengan bangga. "Ini Om Raka, Tante Sekar, sama aku lagi duduk makan es krim." Gambarnya asal-asalan, tapi senyum Gendis membuat Raka tak bisa menahan tawa. Sekar tertawa juga, dan untuk pertama kalinya, mereka bertiga tertawa bersama bukan karena lucu, tapi karena akhirnya merasa nyaman. Sejak hari itu, Raka semakin merasa warung kecil itu bukan sekadar tempat kerja. Ia mulai memperbaiki, bukan hanya dapur dan tembok, tapi juga jiwanya sendiri. Belajar dari Sekar bahwa masa lalu memang menyakitkan, tapi tidak harus menjadi penjara, bahwa luka bisa berubah jadi pelajaran, dan bahwa memaafkan bukan berarti menyerah tapi memilih waras. Di suatu sore, saat matahari condong ke barat dan angin mengibaskan tirai warung, Raka berdiri di halaman, memandangi Gendis yang bermain. Lompat tali, Sekar menghampirinya dengan 2 gelas teh. "Mas Raka," katanya, "kalau suatu hari luka Mas benar-benar sembuh, Mas mau mulai dari mana?" Raka tersenyum kecil, menatap langit yang mulai memerah. "Mungkin dari senyum anak kecil itu," jawabnya, sambil menunjuk Gendis. Sekar ikut menatap, lalu mengangguk pelan.
Tak ada jawaban, tapi dalam hati mereka masing-masing, sesuatu tumbuh pelan, diam, tapi pasti. Hubungan Raka dan Sekar tidak pernah punya tanggal pasti kapan mulai terasa berbeda. Tidak ada pelukan romantis, tidak ada ucapan cinta manis seperti di novel. Tapi setiap pagi, Sekar selalu menyediakan teh hangat di sisi tempat duduk Raka sebelum warung buk, dan setiap sore, Raka selalu memeriksa gas di dapur, memastikan semua aman. Tanpa diminta, mereka tidak pernah membahas hubungan itu. Tapi di antara diam dan tatap, ada sesuatu yang tumbuh rapuh, tapi tulus. Suatu hari, hujan turun deras sejak siang. Warring Seppi, Gendis tidur lebih cepat karena kelelahan bermain lompat tali di teras tadi pagi. Sekar menyeduh 2 cangkir kopi. Ia menyodorkan satu pada Raka yang duduk di depan jendela, memandangi gerimis. "Mas Raka, hujan ini kok bikin warung sepi ya?" kata Sekar pelan, sambil duduk di bangku panjang di sebelahnya. "Orang lebih suka rebahan kalau hujan, nggak mikir makan," jawab Raka ringan, lalu menyeruput kopi itu perlahan. "Apa Mas Raka suka hujan?" Raka tersenyum samar. "Dulu nggak, tapi sekarang, entahlah, jadi lebih tenang rasanya." Hening sejenak. Hujan mengetuk atap seperti irama tenang yang menenangkan kepala yang lelah. Di momen seperti itu, Raka menatap ke arah Sekar. "Tak lama," ia bertanya pelan. "Sekar, aku boleh tanya sesuatu yang mungkin agak aneh?" Sekar menoleh. "Apa itu?" "Kalau aku mau jadi ayah buat Gendis, boleh?" Kalimat itu keluar begitu saja, tanpa rencana, tanpa cincin. Tapi itulah cara Raka menyatakan cinta. Tidak dengan kata indah, tapi dengan tanggung jawab yang siap ia pikul. Sekar terdiam lama. Lalu, matanya mulai berkaca. "Tapi bukan karena sedih." "Mas yakin?" tanyanya. Raka mengangguk. "Aku nggak tahu kapan perasaanku tumbuh, tapi aku tahu. Aku pengen bangun pagi dan lihat kalian berdua ada di hidupku. Aku nggak janji bisa bikin Sekar kaya, tapi aku bisa jamin, aku nggak akan tinggalin kalian." Sekar tidak menjawab dengan kata. Ia hanya mengangguk pelan, lalu menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Dan malam itu, mereka duduk berdua tanpa banyak bicara. Tapi hati mereka berbicara banyak. Namun, seperti semua cerita, kebahagiaan selalu punya bayangan masa lalu yang masih mengikuti. Suatu sore, saat Raka sedang menyusun rak piring di dapur, seorang perempuan datang ke warung. Pakaiannya rapi, wajahnya lelah, dan suaranya membuat Raka berhenti bekerja. "Ningsih," gumamnya, nyaris tak percaya. Sekar yang baru keluar dari kamar juga terkejut. Ia tahu siapa perempuan itu dari cerita Raka, tapi ini pertama kalinya ia melihatnya langsung. Ningsih menatap Raka dengan mata merah dan suara gemetar. "Aku cuma pengen ngomong sebentar, boleh?" Raka menatap Sekar. Sekar mengangguk pelan. "Silakan bicara di depan. Aku jagain Gendis." Mereka duduk di bangku luar. Hujan belum turun, tapi awan gelap menggantung. Ningsih menarik napas panjang. "Aku nggak datang buat minta kembali, Ra. Aku cuma mau bilang, maaf." Raka tak menjawab. "Bagas, ninggalin aku, waktu aku udah nggak punya apa-apa. Ternyata dia juga selingkuh sama cewek lain. Uangku habis, rumah kontrakan juga ditarik pemiliknya. Aku balik ke rumah orang tuaku, tapi mereka malah nyalahin aku." Ia mengusap air matanya. "Aku pikir aku bisa dapat hidup yang lebih enak dari kamu. Tapi ternyata kamu yang paling tulus, dan aku yang paling bodoh." Raka tetap diam. Ia tidak tahu harus bersedih atau bersyukur mendengar semua itu. Ningsih mengeluarkan amplop dari tas. "Ini titipan dari Bagas sebelum dia meninggal karena kecelakaan 3 minggu lalu." Raka mengernyit. "Meninggal?" Ningsih mengangguk. Dia nyetir dalam keadaan mabuk. Mobilnya masuk jurang. Raka menerima amplop itu. Isinya beberapa lembar kertas, fotokopi surat warisan, dan secarik surat tulisan tangan. "Raka, kalau kau baca ini, berarti aku sudah nggak ada. Aku tahu aku banyak salah, tapi sebelum aku mati, aku mau kasih tahu sesuatu yang mungkin bisa mengubah hidupmu. Ibuku pernah bilang, kau bukan anak sembarangan, kau anak kandung dari Bu Sumyang, ternyata adalah pemilik sah tanah di daerah tempat kau kerja dulu. Tapi tanah itu diambil paksa oleh adik ibumu. Ibuku tahu semua, karena dulu dia sekretaris. Pamannya, aku simpan ini, karena takut kau balik dan rebut semua. Tapi Sekerong, aku nyesal. Maaf." Tangan Raka bergetar membaca itu. Ia tidak menangis, tidak marah, tapi ada rasa sakit yang berbeda.
ia bukan hanya ditipu dalam cinta, ia juga ditipu dalam hidup. Ningsih berdiri. Aku cuma ingin bilang itu. Aku akan pergi. Tapi tolong, jangan simpan dendam. Dan seperti datangnya, Ningsih pergi dalam diam. Raka tetap duduk di bangku itu sampai sore menjelang malam. Sekar tak bertanya, hanya menyodorkan selimut saat udara mulai dingin. Kalau kamu perlu waktu, ambil, katanya pelan. Raka mengangguk. Tapi malam itu, ia sadar, ia tidak ingin lari. Ia tidak ingin larut dalam masa lalu lagi, ia hanya ingin hidup di masa kini, bersama dua orang yang kini mengisi harinya. Setelah pertemuan sore itu, Raka tak langsung membuka suara tentang isi surat dari Bagas. Ia menyimpannya dalam laci warung, bersama beberapa dokumen lama yang belum sempat ia urus. Tapi malam-malamnya berubah. Tidurnya tidak pulas. Mimpinya dipenuhi wajah yang tak ia kenali. Bayangan samar dari masa lalu yang selama ini ia pikir tak punya. Nama Bu Sumi menggema di kepalanya. Surat dari Bagas menyebut bahwa ia adalah ibu kandungnya seorang perempuan yang selama ini hanya ada dalam cerita singkat dari almarhum bapak angkatnya. Katanya, ibunya meninggal waktu ia masih bayi. Tapi surat itu menggoyahkan semua cerita lama. 3 hari setelah itu, Ningsih datang lagi. Kali ini tidak rapi. Rambutnya kusut, wajahnya pucat. Ia berdiri di depan warung sambil membawa tas plastik berisi pakaian. Sekar yang membukakan pintu, menatapnya sejenak sebelum memanggil Raka. Aku nggak tahu harus kemana, kata Ningsih pelan. Aku bukan mau ganggu hidup kalian. Aku cuma kehabisan tempat. Raka berdiri di ambang pintu. Sekar berdiri tak jauh darinya, mendengarkan dalam diam. Raka ingin marah. Tapi yang ia lihat justru seorang perempuan hancur, seseorang yang dulunya ia cintai. Sekarang bahkan tak bisa menatap dirinya sendiri di kaca. Bagas buang aku kayak sampah. Ningsih, lanjut. Semua uangku habis dia bawa lari. Sekarang aku tidur di musala, makan dari pemberian warga. Raka menatap Sekar, seolah meminta petunjuk. Tapi Sekar hanya berkata, kalau kamu izinkan, dia boleh tinggal di ruang belakang. Sementara Dan, begitulah. Ningsih tinggal di gudang belakang warung, yang disulap jadi kamar kecil dengan kasur tipis. Tidak nyaman, tapi lebih manusiawi daripada tidur di jalan. Sekar tak banyak bicara, tapi ia tahu, membantu bukan berarti melupakan apa yang terjadi. Suatu malam, Ningsih memanggil Raka diam-diam. Ia memegang sebuah buku tua dan beberapa lembar foto. Aku nemu ini di tas peninggalan Bagas, katanya lirih. Ini foto Bu Sumi. Raka menerima foto itu. Seorang perempuan paruh baya, mengenakan kebaya dan berfoto di depan sebuah rumah joglo besar. Di belakang foto itu, tertulis dengan tinta pudar, Sumi, 1994. Raka menatap foto itu lama. Ada sesuatu dalam sorot mata perempuan itu yang terasa familiar. Mungkin karena bentuk matanya sama seperti miliknya. Atau mungkin karena hatinya ingin percaya. Aku tahu, kamu nggak percaya aku, ujar Ningsih. Tapi Bagas dulu cerita, dia tahu rahasia soal kamu karena ibunya pernah kerja sebagai sekretaris pribadi Pak Salim paman dari ibumu. Kamu, anak Bu Sumi, yang dulu dibuang demi menyelamatkan harta keluarga. Raka mengerutkan dahi. Maksudmu, waktu itu, ibumu mau menikah dengan sopir pribadi. Keluarganya nggak setuju. Mereka belong. Kalau dia tetap nikah, maka harta warisan akan dialihkan ke adik ibumu. Tapi Bu Sumi tetap memilih cinta. Akhirnya, setelah kamu lahir, dia dipaksa menyerahkan kamu ke panti. Dan kabar soal dia meninggal cuma rekayasa. Raka tidak tahu harus percaya atau tidak. Cerita itu seperti dongeng. Tapi foto dan surat Bagas menyusun kepingan yang mulai masuk akal. Dia masih hidup? Tanya Raka pelan. Ningsih mengangguk. Terakhir tinggal di desa Kalipucang sebagai perajin batik. Nama barunya, Bu Ratna, tapi warga setempat bilang, dulunya, dia memang Sumi, yang menghilang bertahun-tahun. Raka duduk di bangku warung, memegang foto itu erat. Kalau semua ini benar, maka seluruh hidupnya dari kecil sampai sekarang dibangun di atas kebohongan. Malam itu, ia berjalan kaki, sendirian, menyusuri jalan sepi ke arah sawah. Ia butuh udara, butuh berpikir. Sekar menyusul beberapa saat kemudian, berdiri di belakangnya tanpa suara. Kamu bisa marah kalau aku keberatan kamu nyari Bu Sumi, kata Sekar lembut. Raka menoleh. Aku justru butuh pendapat kamu. Sekar menarik napas dalam. Aku nggak pernah larang kamu ketemu siapapun dari masa lalumu. Tapi satu hal yang perlu kamu tahu. Kalau kamu memilih menoleh ke belakang,
Pastikan kamu tidak kehilangan yang sudah kamu punya di sini. Kata-kata itu tak bernada cemburu, tapi cukup untuk mengguncang isi kepala Raka. Aku nggak akan pergi, Sekar. Tapi kalau ibuku masih hidup, aku cuma mau lihat wajahnya sekali saja, nggak lebih. Sekar mengangguk. Kalau begitu, pergilah, tapi pulang. Raka menatapnya. Sekar menunduk, lalu berbalik pergi, meninggalkannya di tengah jalan setapak. Tapi langkahnya pelan, seolah sengaja memberi waktu bagi Raka untuk berpikir. Malam itu, Raka tidur dengan kepala penuh tanya. Ia tahu, langkah ke depan akan membuka luka lama. Tapi mungkin, ini satu-satunya cara untuk menutupnya dengan benar. 2 hari setelah percakapan panjang dengan Ningsih, Raka berangkat ke Kalipucang, desa kecil di pinggiran Banyumas, membawa 1 tas ransel dan sebuah foto usang. Ia tak bilang ke banyak orang. Hanya pamit singkat pada Sekar dan mencium kening Gendis yang sedang tidur. Perjalanan itu ia tempuh naik bus dan ojek, menembus kabut dan jalanan sempit yang dikelilingi ladang. Di tangannya, foto Bu Sumi sudah mulai kusut karena terlalu sering dikeluarkan dari saku. Setibanya di Kalipucang, ia langsung bertanya ke warga soal perajin batik bernama Bu Ratna. Seorang ibu warung menunjuk ke rumah panggung kecil tak jauh dari balai desa. Bu Ratna tinggal sendirian. Pendiam, tapi orangnya baik. Kalau Mas nyari kain batik tulis, ya dia tempatnya, kata ibu itu. Raka berjalan perlahan ke rumah yang ditunjuk. Hatinya berdebar. Ia belum tahu apa yang akan dikatakannya. Jika perempuan itu benar ibunya, atau jika semua ini ternyata hanya kesalahan besar. Pintu rumah terbuka. Seorang perempuan parubaya, tubuhnya kecil tapi tegap, duduk di teras sambil menjemur lembaran batik basah. Wajahnya tua, tapi sorot matanya tajam dan penuh keteguhan. Saat matanya bertemu dengan Raka, ia terdiam. Permisi Bu Ratna? Perempuan itu mengangguk. Saya, ada yang bisa saya bantu? Raka ragu, lalu ia mengeluarkan foto dari saku. Apa ini Ibu? Bu Ratna menatap foto itu lama. Tangannya mulai gemetar. Ia berdiri, menatap Raka lekat-lekat. Siapa kamu? Suaranya pelan, nyaris bergetar. Saya Raka, anak Bu Sumi. Wajah perempuan itu mendadak pucat. Ia menyandarkan tubuh ke dinding, lalu perlahan duduk kembali. Tak ada air mata, tapi napasnya tidak teratur. Kamu masih hidup, katanya pelan. Raka mendekot, duduk di bangku kayu sampingnya. Selama ini saya dikira anak panti. Bapak angkat saya bilang, ibu saya sudah meninggal waktu saya bayi. Bu Ratna atau Bu Sumi terdiam lama. Lalu, seperti bendungan pecah, ia mulai bercerita. Aku nggak pernah rela ninggalin kamu, tapi aku nggak punya pilihan. Keluarga kita, keluarga besar, ayahku, marah besar karena aku hamil dari laki-laki yang bukan pilihan mereka. Sopir, mereka bilang aku bawa aib. Ia menatap jauh. Kamu lahir sembunyi-sembunyi, tapi setelah itu, kamu diambil paksa. Katanya, mau diserahkan. Kay Panty, tapi aku tahu mereka menjual kamu ke orang luar kota untuk menghilangkan jejak. Raka menggertakkan gigi. Jadi, saya dijual. Bu Sumi mengangguk dengan air mata kini mulai turun. Setelah itu, aku dikurung, diisolasi, dikasih uang, tapi diminta menghilang dari catatan keluarga. Aku ganti nama pindah ke sini, hidup sendiri. Dan selama bertahan-tahan, aku pikir, kamu sudah mati. Atau, aku cuma bisa berharap kamu bahagia, meski bukan dengan aku. Hening. Angin sore meniup lembaran batik di tali jemuran. Raka memejamkan mata. Saya gak tahu harus marah ke siapa, katanya pelan. Tapi saya tahu satu hal Bu. Saya bertahan sampai sekarang. Bukan karena kuat, tapi karena gak ada pilihan selain terus jalan. Bu Sumi meraih tangannya. Maafkan aku nak. Raka membiarkannya. Ia tidak menarik tangannya. Tapi ia juga tidak memeluk. Hatinya masih belum bulat. Tapi setidaknya kini ia tahu bahwa hidupnya bukan dimulai dari panti asuhan, tapi dari pertarungan panjang ibunya melawan keluarga sendiri. Saat hendak pulang, Bu Sumi memberinya sebuah kotak kayu. Di dalamnya, ada kain batik lama dan sebuah surat. Surat itu bertuliskan nama Bagas Pratoma. Dia titip ini padaku beberapa hari sebelum kecelakaan, kata Bu Sumi. Katanya, kamu harus baca saat sudah tahu semuanya. Di dalam surat itu, Bagas menulis, Raka, kau mungkin benci aku, tapi aku harus jujur. Ningsih dibayar oleh keluargamu untuk memastikan kau tidak pernah tahu siapa dirimu. Aku hanya perantara. Tapi saat aku tahu mereka mau ambil tanah warisan dengan akta palsu,
Aku sadar sudah terlalu jauh. Aku bohong ya, tapi aku juga takut. Sekarang aku mati pun, aku pantas. Tapi kamu masih bisa rebut hidupmu kembali. Maafkan aku. Talben, aku seumur hidupmu. Tapi setidaknya kau tahu, kamu bukan siapa-siapa karena dibuat begitu. Bukan karena nasib. Raka menutup surat itu. Hatinya menyesak. Ia tidak bisa berkote-kota. Saat kembali ke rumah Sekar 2 hari kemudian, Gendis berlari. Menyambutnya seperti biasa. Sekar menunggu di teras. Matanya hangat. Kamu pulang juga, katanya pelan. Raka memeluk Gendis, lalu menatap Sekar. Iya, aku pulang. Dan ini, pertama kalinya aku tahu, kemana aku benar-benar ingin kembali. Pagi itu, Sekar sedang menyiapkan sarapan di dapur ketika Raka menyerahkan surat warisan yang baru ia terima dari Ningsih. Bukan dengan ekspresi bangga, tapi dengan wajah tenang. Seperti seseorang yang sudah terlalu lama menanggung beban, tanpa tahu beratnya berasal dari mana. Ini surat yang dulu gak pernah sampai ke aku. Ucap Raka singkat. Ningsih, dapat. Dari Bagas, katanya warisan itu buat aku, tapi disimpan, disembunyikan. Sekar menatap lembaran kertas itu dengan hati-hati. Tertulis jelas di bagian atas. Akta hibah tanah dan bangunan, nama penerima. Raka Permadi, anak kandung dari Sumi. Wulendek, luas tanahnya tak main-main. 3.200 meter persegi, berisi deretan kontrakan padat di pinggir kota, sekarang sudah berkembang jadi kawasan komersil, nilainya mungkin miliaran. Tapi warisan ini, nggak penting buatku sekarang, ujar Raka pelan. Sekar menoleh, kamu nggak mau ambil, aku pengen tahu, kenapa baru sekarang aku dapat ini semua. Kalau cuma karena Bagas udah mau mati, lalu tiba-tiba dia sadar, terus semua selesai begitu aja, aku nggak bisa terima, nggak bisa. Raka berjalan keluar. Duduk di kursi kayu depan warung. Matanya menatap kosong ke jalanan kecil yang mulai ramai. Waktu aku kerja narik gerobak pasir, waktu aku digaji harian, cuma buat makan 2 kali sehari. Mereka semua di sana hidup enak di atas tanah yang harusnya milik ibuku. Lanjutnya, mereka buang aku, jual aku. Tapi sekarang, karena semuanya mulai terbongkar, aku diminta maafkan. Gikchu, Sekar duduk di sebelahnya. Diam, mendengarkan. Itu yang selalu ia lakukan sejak awal tidak menggurui. Hanya ada, Bagas ternyata sakit ginjal sejak lama, kata Raka pelan. Udah stadium akhir. Sebelum mati, dia kirim surat ke Ningsih, ngakuin semuanya. Katanya dia simpan akta ini buat jaminan hidup. Buat barter kalau suatu hari perlu menyelamatkan dirinya. Tapi Tuhan duluan yang nyelamatin aku dari niatnya. Menunduk, menarik napas berat. Yang paling bikin aku sakit, ternyata semua orang tahu siapa aku. Tapi pura-pura nggak tahu, pamanku, Bu Sumi, keluarga besar yang punya kontrakan itu. Semua diem, dan aku dibiarkan bertahan-tahan, hidup sebagai bukan siapa-siapa. Sekar membuka suara, pelan tapi mantap. Luka itu memang nggak bisa dihapus, Ra. Tapi kamu harus pilih, mau terus hidup di dalam luka, atau mau sembuh? Raka menoleh. Aku nggak tahu cara sembuh, Sekar. Aku nggak punya bayangan, harus. Ngapain sekarang? Kamu datang ke sini bukan dengan tangan kosong, tapi dengan luka yang kamu rawat sendiri. Kamu kerja, kamu bertahan, kamu nggak pernah minta-minta. Itu artinya, kamu udah kuat. Sekarang, apapun yang kamu pilih, mau balas, atau mau lepas itu, harus dari kamu. Bukan dari mereka, bukan dari rasa sakit. Raka menatapnya lama. Sekar selalu tahu kapan bicara dan kapan diam. Malam harinya, Raka mengunjungi Ningsih. 2 lembar dokumen, 1 salinan surat warisan, dan 1 surat kuasa. Aku butuh kamu jadi saksi, katanya singkat. Ningsih mengangguk. Aku akan bantu sebisanya, bukan buat balas dendam. Tapi, aku nggak mau warisan ini dipakai mereka lagi untuk hidup di atas bohong. Raka menemui notaris dan seorang pengacara seminggu kemudian. Ia menyerahkan seluruh dokumen, menyewa tim hukum kecil, untuk membuka kembali kepemilikan tanah kontrakan yang sekarang sudah berubah nama. Tidak mudah, ada permainan dokumen, penghilangan bukti, dan akta ganda. Tapi karena Raka pemilik sah berdasarkan akta asli yang belum pernah dibatalkan, gugatan resmi bisa dimulai. Mereka tidak tinggal diam. Pamannya, Pak Jatmiko, mengirim surat peringatan lewat kuasa hukum. Bahkan ada upaya menyuap Raka agar berhenti menuntut. Tapi Raka tidak goyah di satu titik. Ia bahkan bertemu langsung dengan pamannya di sebuah kantor notaris netral. Pria itu datang dengan jas mahal dan ekspresi sinis. Kamu pikir bisa balikin semua ini begitu saja?
ucap Pak Jatmiko. Kami sudah rawat properti itu puluhan tahun. Kamu rawat harta curian? Jawab Raka tenang. Dan sekarang, aku minta kembali hak ibuku. Bukan untukku, tapi untuk mengakhiri apa yang dulu kalian mulai dengan kebohongan. Pamannya tertawa pendek. Kamu kira kamu siapa? Raka berdiri. Anak dari perempuan yang kalian buang. Dan orang yang sekarang akan ambil semuanya tanpa perlu balas dendam. Aku cuma mau kalian kehilangan apa yang kalian ambil dari awal. Raka keluar dari ruangan itu dengan langkah pasti. Ia tidak lagi marah. Tapi tekadnya tak lagi bisa ditawar. Beberapa minggu kemudian, surat dari pengadilan datang. Hak kepemilikan tanah dan kontrakan dikembalikan pada nama asli, Raka Permadi. Raka tidak senang berlebihan. Ia hanya menyerahkan pengelolaan lahan itu kepada koperasi warga setempat. Ia tidak menjual, tidak menagih sewa, hanya membentuk yayasan kecil yang dikelola jujur khusus untuk membantu anak-anak, yatim dan para buruh bangunan. Ia menyebutnya Yayasan Sumi Wulandari. Bukan untuk mencari nama, tapi sebagai penanda bahwa luka lama sudah disembuhkan, bukan dengan balas, tapi dengan membalik arah. Saat ia kembali ke rumah Sekar sore itu, Gendis membawakan gambar rumah besar berwarna cerah. Ini rumah kita nanti. Ya, Om, katanya sambil tersenyum bangga. Raka meraih kertas itu, tersenyum. Iya, tapi sekarang rumah kita cukup yang kecil, asal isinya lengkap. Sekar memeluk Gendis dari belakang, lalu menatap Raka. Kamu kelihatan lebih ringan, Raka mengangguk. Karena aku udah gak simpan dendam lagi, dan ternyata itu yang paling menyembuhkan. Semenjak surat putusan pengadilan keluar dan nama Raka tercatat sebagai pemilik sah atas tanah kontrakan yang selama ini dikelola keluarga pamannya, hidupnya tak lagi sunyi. Orang-orang mulai datang entah untuk menyambung silaturahmi, minta maaf, atau sekadar menguji peruntungannya di hidup baru Raka yang sekarang mendadak kaya. Tapi Raka tidak berubah. Ia masih datang pagi-pagi ke warung Sekar, membantu mengangkat galon, menyapu halaman, dan menyeduh teh seperti biasa. Ia masih mendengar cerita Gendis tentang teman barunya di taman bermain, dan masih diam lama di depan rumah saat sore, menatap langit tanpa banyak kata. Yang berbeda hanya satu, hatinya tak lagi tenang. Ningsih kembali datang suatu malam, tidak meminta bantuan. Kali ini, ia membawa tas kecil dan surat dari pengacara keluarga Raka. Mereka mau damai, tapi syaratnya kamu tidak usut pembukuan sewa kontrakan selama 20 tahun terakhir, kata Ningsih. Kamu tinggal tanda tangan. Mereka akan transfer uang kompensasi, jumlahnya besar. Raka membaca surat itu, tapi tak langsung menjawab. Aku tahu aku bukan siopo-siopa lagi buat kamu, lanjut Ningsih pelan. Tapi aku cuma minta satu kesempatan, bukan buat kembali jadi istrimu, tapi buat jadi bagian dari hidupmu. Aku yang salah. Aku tahu, tapi kamu satu-satunya orang yang pernah benar-benar mencintaiku. Raka menatapnya lama. Kamu tahu berapa banyak waktu yang aku buang buat percaya kamu? Ningsih menunduk. Terlalu banyak, dan aku nggak akan bisa bayar. Lalu kenapa? Kamu datang sekarang? Karena nggak ada tempat lain? Jawabnya jujur. Dan karena satu hal lagi. Aku hamil, Raka tercekat. Hamil? Dari Bagas? Sebelum dia meninggal? Bisik Ningsih. Aku tahu ini bukan anakmu. Tapi aku juga tahu, kalau aku tinggal di sini, mungkin aku bisa mulai dari nol dengan bantuanmu. Atau setidaknya, dengan maafmu. Raka tidak menjawab. Ia hanya berdiri, masuk ke dalam, dan duduk lama di kursi dapur. Sekar datang beberapa menit kemudian. Ia tahu ada yang berbeda di raut wajah Raka. Mau cerita? Tanya Sekar. Dia hamil, kata Raka pelan. Dari Bagas, dan dia minta tinggal. Sekar tidak terkejut. Kamu mau izinkan? Aku tahu, dia salah, tapi dia juga hancur. Sekar mengangguk pelan. Aku ngerti. Lalu ia berdiri, meraih gelas air, dan menatap Raka lurus-lurus. Aku cuma mau bilang satu hal, kalau kamu harus pergi kembali ke hidup lama, atau ke orang lama aku, nggak akan tahan kamu. Aku nggak akan jadi perempuan yang memaksa. Raka terdiam, hati kecilnya remuk. Tapi ia tahu, Sekar bukan sedang menyerah. Ia sedang menunjukkan bahwa cinta tidak selalu harus memegang. Kadang, cinta juga berarti melepaskan. Keesokan paginya, Raka pergi ke makam Bagas. Tanahnya masih basah. Di sana, ia berdiri cukup lama. Bukan untuk mendoakan, tapi untuk bicara pada diri sendiri. Kamu salah, Gas. Tapi kamu juga manusia. Dan anakmu.
nggak salah apa-apa. Ia menatap langit sebentar, lalu pulang. Di rumah, ia duduk di ruang tengah, memanggil Sekar. Gendis sedang tidur siang di kamarnya. Aku sudah pilih, kata Raka. Suaranya tenang, tapi dadanya berdebar. Sekar menunggu. Aku tidak akan tinggal di masa lalu. Ningsih boleh tinggal sementara, karena dia sedang hamil dan butuh tempat. Tapi bukan berarti aku kembali ke hidup yang lama. Aku tetap di sini, sama kamu, sama Gendis. Kalau kamu masih mau, Sekar menatapnya. Lama, matanya berkaca, tapi ia menahan air mata. Aku tidak butuh kepastian dari kata-kata, Ra. Tapi kalau kamu sudah siap jalan bareng aku siap buka pintu. Raka mengangguk. Aku sudah jalan terlalu jauh untuk kembali, dan aku tahu, yang buat aku hidup bukan rumah besar atau kontrakan bertingkat, tapi kalian. Malam itu, Raka duduk di serambi rumah, menatap Sekar yang sedang menyisir rambut Gendis. Hatinya masih memar, tapi tidak lagi berat. Ia sadar, hidup tak pernah memberi pilihan yang mudah, tapi ketika ia memilih dengan jujur, hasilnya bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang pulang. Dan akhirnya, ia sudah tahu kemana arah pulangnya. Pagi itu, langit Kalipucang mendung tipis. Udara lembab, tapi tenang. Raka mengenakan kemeja putih dan celana kain abu-abu. Bukan pakaian terbaiknya, tapi cukup rapi untuk hari yang penting. Ia membawa 2 map, satu berisi surat warisan yang dulu diperebutkan, dan satu lagi, akta notaris baru yang ia buat seminggu lalu. Di dalamnya tertulis jelas, pelepasan hak waris dan peralihan kepemilikan kepada Yayasan Sumi Wulandari. Desak, pengadilan, dan didaftarkan resmi. Ia berhenti di depan rumah tua milik pamannya, Pak Jatmiko. Dulu rumah itu berdiri megah, dikelilingi pagar besi, dan mobil terparkir rapi. Kini, cat tembok mengelupas, kaca jendela pecah sebagian, dan halaman dipenuhi rumput liar. Rumah itu tidak dijual, tapi perlahan ditinggalkan zaman dan ditinggalkan. Orang-orang yang dulu tinggal dalam kemewahan, Pak Jatmiko sendiri yang membukakan pintu ketika Raka menggatuk mereka berdiri saling menatap. Dulu, Raka tak pernah diakui. Kini, ia berdiri sebagai pewaris sah atas seluruh tanah kontrakan di seberang sana. Tapi tidak ada dendam di matanya. Aku tidak datang buat menagih, kata Raka pelan. Aku cuma mau menyampaikan keputusan. Ayah menyerahkan map kepada pamannya yang membukanya dengan tangan gemetar. Setelah membaca isinya, wajah Pak Jatmiko berubah muram. Kamu serius menyerahkan semuanya ke yayasan? Tanyanya tak percaya. Raka mengangguk. Aku cuma minta satu, jangan ganggu proses hukum lagi. Biarkan yayasan itu jalan, dan bantu anak-anak yang butuh tempat berteduh. Karena dulu, aku juga dibuang, dan aku tahu rasanya tumbuh tanpa siapa-siapa. Pak Jatmiko duduk pelan di ambang pintu. Matanya menatap kosong ke arah jalan. Kami semua terlalu sibuk mempertahankan nama baik, katanya, sampai lupa siapa yang dulu kami buang. Raka tidak menjawab. Ia tidak perlu pengakuan. Ia tidak datang untuk dihormati. Ayah ingin selesai. Jangan khawatir, ucap Raka sebelum pergi. Aku nggak akan datang lagi. Tidak sebagai pewaris, tidak sebagai keponakan. Aku bukan bagian dari keluarga ini. Tapi aku juga tidak lagi marah. Aku memilih tidak kembali, karena aku lebih butuh tenang daripada menang. Dari rumah itu, Raka melanjutkan langkah ke makam Bagas. Makamnya sepi, hanya batu nisan polos, dengan tulisan nama dan tanggal wafat. Tak ada bunga, tak ada dupa. Mungkin memang tak banyak yang merasa perlu datang. Raka duduk di samping makam itu, membuka tutup termos yang dibawanya, menuang air mineral, dan membersihkan nisan pelen-pelen. Sudah selesai, katanya lirih. Kamu salah, Gas. Tapi kamu juga pernah benar. Karena kamu sempat kasih aku petunjuk terakhir yang bikin semua ini terbuka. Ia menatap nisan itu dalam-dalam. Tak ada tangis, hanya rasa lapang yang perlahan tumbuh di dadanya. Salah satu keputusan terbaikmu adalah menulis surat itu sebelum mati. Dan satu-satunya alasan aku maafin kamu, karena kamu ngasih aku kesempatan buat nyelesain hidupku, bukan nyelesain kamu. Raka berdiri, menyimpan kembali termos dan lap ke dalam tas. Sebelum pergi, ia berbisik satu kalimat. Kau sudah selesai. Sekarang, aku juga. 2 minggu kemudian, yayasan yang ia bentuk resmi mulai berjalan. Ia sewa beberapa pekerja untuk merenovasi 2 rumah kontrakan jadi asrama kecil untuk anak-anak yatim dan pekerja lepas yang terlantar. Ia tidak mencantumkan namanya di papan nama yayasan, hanya nama ibunya, Yayasan Sumi Wulandari,
untuk mereka yang pernah dibuang. Saat peresmian Castle Castellan digelar, Sekar berdiri di sampingnya, mengenakan kebaya sederhana. Gendis membawa bunga dan menyerahkannya kepada anak yatim tertua yang akan tinggal di sana. Semua berlangsung tanpa hingar-bingar, tapi wajah-wajah di sana berseri. "Kenapa kamu gak mau pegang yayasan ini langsung?" tanya Sekar malam harinya. "Karena aku udah punya tempat lain buat aku jaga," jawab Raka, menatap Gendis yang tidur pulas. "Aku mau urus kalian dan hidup yang sekarang." Sekar menunduk, tangannya menggenggam tangan Raka erat. "Kamu yakin gak nyesel?" Raka menggeleng. "Aku baru kali ini merasa benar-benar mulai, dan aku gak akan kembali ke siapapun yang cuma tahu aku saat lemah, tapi ninggalin waktu aku butuh pegangan." Ia menoleh ke arah Sekar. "Kamu beda, kamu tetap tinggal bahkan waktu aku belum punya apa-apa." Sekar tersenyum, karena cinta bukan tentang apa yang orang punya, tapi siapa dia saat nggak punya apa-apa. Malam itu, mereka duduk di teras. Angin sejuk datang pelan. Tidak ada harta yang dirayakan. Tidak ada kemenangan yang diumumkan. Tapi ada kedamaian yang tumbuh tanpa suara, tapi kuat. Raka tidak kembali. Tapi kali ini, ia lanjutkan hidup. Bukan dengan luka, tapi dengan cinta. Pagi itu, udara terasa berbeda. Hangat, tapi tidak menyengat. Angin membawa wangi tanah basah dari semalam yang diguyur hujan. Warung milik Sekar tutup untuk pertama kalinya sejak dibuka. Di pintu tergantung kertas kecil bertuliskan, "Libur. Hari ini, terima kasih." Raka mengenakan kemeja putih bersih, pinjaman dari Mardi, kakaknya. Celananya, celana kerja biasa, rambutnya disisir rapi. Di tangan kirinya, menggenggam sebuah cincin sederhana berbahan perak yang dibelinya dayam-dayam seminggu lalu. Ia menunggu di halaman belakang warung, di bawah pohon mangga yang mulai berbuah. Sekar keluar dari dalam rumah, mengenakan kebaya abu-abu pucat yang sudah disimpannya bertahun-tahun. Ia tidak memakai riasan tebal, hanya bedak tipis dan lipstik lembut, tapi senyumnya membuat segalanya terasa lengkap. Di samping mereka, Gendis berdiri memegang bunga plastik yang dipetik dari hiasan warung. Ia memakai baju putih dan pita kecil. Di rambut, matanya berbinar, lebih semangat dari biasanya. "Om Raka, Tante Sekar mau nikah ya? Terus aku jadi apa?" tanya Gendis sambil mengangkat bunga ke atas kepala. Raka menunduk dan berkata, "Kamu jadi alasan kenapa kita berdua ada." DC, mereka tidak mengundang banyak orang. Hanya Pak Paijo, Mardi, 2 tetangga dekat, dan seorang penghulu dari Kawa yang datang tanpa banyak seremoni. Tak ada panggung, tak ada musik, tak ada tenda, hanya karpet lusuh, beberapa kursi plastik, dan doa-doa pelan yang dibisikkan dalam hati. Tapi saat Raka mengucap ijab kabul, dunia seperti berhenti sejenak. Suaranya tenang, tidak bergetar. Karena ini bukan tentang memulai sesuatu yang baru, tapi tentang menyembuhkan luka lama yang selama ini belum sempat sembuh. "Sekar, kamu tahu, hidupku tidak dimulai dengan bahagia. Tapi aku ingin sisa hidupku bersamamu jadi alasan untuk bersyukur," ucap Raka setelah sah. Sekar menatapnya. "Aku tidak butuh janji besar, Raka. Cukup kamu tetap tinggal, seperti yang kamu lakukan selama ini." Tepuk tangan kecil terdengar. Gendis memeluk mereka berdua sambil tertawa. Akhirnya Om Raka jadi ayah beneran. Sore itu, mereka makan bersama di halaman. Nasi tumpeng kecil, gorengan, dan teh hangat. Tawa bersahutan, dan udara terasa ringan. Bahkan tanpa dekorasi, suasana lebih hangat daripada pesta manapun yang pernah Raka lihat sepanjang hidupnya dari Kayohan. Seorang perempuan berdiri diam di seberang jalan. Ningsih, ia mengenakan jilbab gelap, berdiri di balik pohon. Melihat, tanpa suara, ia menyaksikan bagaimana laki-laki yang pernah ia tinggalkan, kini memulai hidup baru, dengan cinta yang berbeda. Tapi tak ada dendam di wajah Raka. Tak juga ada kebencian di mata Sekar. Yang ada hanya kenyataan bahwa Ningsih bukan lagi bagian dari hidup itu. Air mata mengalir di pipinya, bukan karena cemburu, tapi karena akhirnya ia benar-benar tahu kepergian. Raka dulu bukan karena membenci, tapi karena cinta di antara mereka memang sudah mati, dan tak semua yang mati bisa dihidupkan kembali. Ningsih melangkah mundur perlahan, lalu pergi, tanpa pamit, tanpa ingin kembali. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan Gendis tertidur pulas, Raka dan Sekar duduk di serambi rumah. Bintang-bintang bermunculan satu persatu. Seperti tahu bahwa malam itu istimewa, kita nggak punya bulan madu ya, gumam Sekar sambil menatap langit. Kita punya rumah, warung, dan Gendis.
Dan kita punya malam kayak gini setiap hari. Itu cukup, Sekar tersenyum. Aku bahagia, Ra. Aku juga. Lalu mereka diam. Tidak perlu kata-kata. Karena kadang, cinta bukan tentang seberapa megah perayaan, tapi tentang siapa yang masih duduk di samping kita ketika dunia sudah berhenti bersorak. Dan malam itu, Raka tahu, ia sudah menemukan rumahnya. 3 bulan setelah pernikahan sederhana mereka, bangunan baru itu akhirnya berdiri kokoh. Bukan gedung mewah, bukan asrama megah dengan fasilitas lengkap, tapi rumah kayu 2 lantai dengan halaman luas dan pohon mangga di tengahnya. Di depannya, papan nama sederhana tertulis, Rumah Sumi, tempat anak-anak pulang. Anak-anak yatim yang dulu hanya tidur di lantai beralaskan tikar, kini punya kasur sendiri. Mereka punya lemari kecil, meja belajar, dan paling penting, tempat yang menyambut mereka tanpa syarat. Setiap pagi, Raka membantu menyiapkan sarapan bersama Sekar. Gendis kadang ikut mencicipi telur dadar sebelum matang. Lalu mereka duduk di serambi, melihat anak-anak berlarian, tertawa, bertengkar, lalu baikan lagi, seperti keluarga. Bukan karena darah, tapi karena mereka saling memilih untuk tinggal bersama. Suatu siang, saat cuaca sedang teduh, dan semua anak tidur siang, Raka duduk sendirian di kursi kayu tua di pojok taman belakang. Di buku tulis lusuh berisi catatan hidupnya, yang ia tulis pelen-pelen, sejak dulu bukan untuk dibaca orang, tapi untuk diingat dirinya sendiri. Di halaman paling akhir, ia menulis kalimat pelan. Aku pernah dihancurkan oleh cinta, tapi aku juga diselamatkan olehnya. Aku memilih tidak membalas, karena aku sudah menang. Ia meletakkan pena, menatap langit yang cerah. Sekar datang membawa teh hangat, lalu duduk di sampingnya. Tak berkata apa-apa, tapi ia melihat catatan itu. Ia membacanya pelan, lalu tersenyum kecil. Kamu sudah damai? Tanyanya. Raka mengangguk. Dulu, aku pikir menang itu harus dengan membalas. Harus bikin mereka nyesel, minta maaf, berlutut. Tapi ternyata, cukup dengan aku bisa hidup baik-baik, cukup dengan kamu di sini, cukup dengan Gendis. Manggil aku, Ayah. Sekar menyandarkan kepalanya di bahu Raka. Dendam itu hausnya nggak habis-habis, ucap Sekar pelan. Tapi, cinta, cukup seteguk untuk tenang seumur hidup. Raka menatap halaman yang kini riuh suara anak-anak yang bangga. Dari tidur siang, salah satu dari mereka memanggil dari kejauhan. Pak Raka? Gawangnya jatuh. Ia tertawa kecil. Sebentar, nak. Lalu berdiri, mengancingkan kemejanya, dan berlari pelan ke lapangan kecil. Gendis datang menyusul, menggenggam tangan Sekar. Ibu, aku punya ayah sekarang kan? Sekar mengangguk. Iya, dan bukan ayah biasa, tapi ayah yang datang karena memelemu. Mata Gendis bersinar, lalu berlari mengikuti Raka. Hari itu, seperti hari-hari sebelumnya, tak ada yang megah, tapi semuanya penuh makna. Raka tidak lagi memikirkan siapa yang pernah mengkhianatinya, siapa yang pernah membuangnya, atau siapa yang dulu membuatnya hampir berhenti percaya pada hidup. Karena sekarang, ia tidak hanya hidup, ia memberi hidup. Dan itu adalah balasannya. Balasan yang tidak menuntut siapapun menderita, tapi cukup menunjukkan bahwa ia bisa bahagia. Bahkan setelah disakiti, di dunia yang keras dan sering tidak adil. Raka memilih menjadi lunak dan adil untuk orang lain. Itulah kemenangannya. Dan ia tahu, selama ia tidak lagi menyimpan benci, tak ada luka yang benar-benar bisa mengalahkannya. Tamat.